Saya pernah mendengar seorang syekh itu bercerita di dalam satu kisah di video yang saya dengarkan. Syekh itu berkata, ada orang konsultasi kepadanya ketika dia akan menikah dengan seorang akhwat. Persiapan sudah dilakukan, semuanya sudah dikerjakan. Tinggal berapa persen, hanya menunggu hari H. Hari indah itu akan datang. Tapi apalah daya ketika semua persiapan sudah dilakukan, khitbah sudah dikerjakan, semua tinggal menunggu hari H. Tiba-tiba sang akhwat, pihak wanita, membatalkan pernikahan itu tanpa sebab. Remuk, redam hati sang ikhwan. Sampai akhirnya dia tidak mengerti kenapa kenyataan itu harus terjadi. Dan ternyata qadarallahumma yasha, tidak waktu lama setelah itu sang akhwat menikah dengan laki-laki lain. Nah, kita bisa bayangkan patah hatinya. Bukan hanya patah, berkeping-keping hati dan jiwanya. Tapi Masya Allah, ketika beliau mendatangi syekh tersebut, syekh itu tidak mengatakan apapun kecuali satu, simple. Dia tidak panjang mengatakan kamu baca 40 cara jitu. Tidak. Syekhnya cuma berkata, coba kamu berprasangka yang baik. Apa prasangka baiknya Syekh? Saya ditinggal sama seorang akhwat tanpa saya tahu kenapa saya tiba-tiba ditinggal. Syekhnya mengatakan, berprasangkalah yang baik kepada Zat yang Maha Baik. Maka setelah itu ternyata hari berganti dengan pekan, pekan berganti dengan bulan. Akhirnya sang akhwat tersebut tanpa diketahui oleh sang ikhwan terkena penyakit. Penyakitnya cukup lumayan berat, yaitu adalah kanker. Semakin berat, semakin berat, semakin berat, akhirnya divonis tidak bisa punya anak. Semakin berat, rontok rambutnya, dan akhirnya sang akhwat itu meninggal dunia. Baru setelah sang ikhwan tahu, sang ikhwan itu baru menyadari perkataan syekh guru besarnya dia. Betul, Allah menakdirkan saya tidak berjodoh dengan beliau, karena pasti Allah tahu kalau saya berjodoh dengan beliau, mungkin saya tidak akan kuat menemani dia dalam sakitnya. Allah pilihkan laki-laki yang kuat menemani istrinya yang menapati sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Disitulah ada prasangka baik. Prasangka baik itu merupakan bagian dari cara Allah membersamai kehidupan kita. Kita tentunya paham. Saya pernah cerita, mungkin kisah nyata. Ada salah satu orang dipecat secara tidak terhormat dari satu bank. Nah, beliau ini pemilik satu restoran yang cukup terkenal di Jakarta Selatan dan sekarang memiliki banyak cabang di mana-mana. Ketika saya mengajar di tempatnya beliau, maka beliau bertanya sama saya, Ustadz, tahu kenapa saya punya usaha restoran? Tidak tahu. Dari sesuatu yang pasti antum tidak pernah duga. Apa itu? Saya gara-gara difitnah. Saya kerja di bank bertahun-tahun, punya satu tim, tiba-tiba ada satu tim saya memfitnah saya. Dipecat saya secara tidak terhormat. Ya kan? Atasan saya mendengar curhatan teman saya itu dan tidak mendengarkan jawaban dari saya. Wajar ya, manusia kan gitu. Manusia itu kadang-kadang menghakimi temannya berdasarkan apa yang dia dengar, bukan berdasarkan apa yang dia lihat. Dipecat secara tidak terhormat, terlunta-lunta Pak. Sampai akhirnya keuangan menipis. Beliau walaupun seorang pegawai di sebuah kantor bank bertahun-tahun, tapi beliau punya hobi. Hobinya itu masak. Dia masak. Laki-laki tapi suka masak. Dia masak. Acara keluarga dia memberanikan diri untuk meminta supaya yang memasak itu dia. Kemudian tawaran itu diterima, dia masak. Banyak orang senang mengusulkan supaya dia punya warung. Warungnya rame dengan izin Allah. Kemudian membuka lagi toko, tokonya rame lagi. Membuka restoran yang lebih besar, itu pun besar lagi dan rame lagi. Sampai membuka beberapa cabang di Jakarta. Lalu beliau berkata, ini gara-gara saya didolimi Ustaz. Ketika saya difitnah, saya tidak bisa bayangkan kalau saya tidak difitnah, mungkin saya masih kerja di bank tersebut dan mungkin saya tidak punya usaha restoran. Tapi karena saya difitnah dan saya diam ketika saya difitnah, akhirnya Allah memberikan keberkahan dengan apa yang saya rintis hari ini. Saya memiliki harta yang jauh lebih halal daripada harta saya dulu, jauh lebih berkembang, jauh lebih berkah. Saya punya banyak quality time dengan keluarga tepat ketika saya ditolimi. Dan ketika itu Allah membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Saya tuh pingin Ustaz, kata beliau, saya tuh pingin ketemu lagi sama orang yang mau fitnah saya.
Dan saya pengen menyatakan terima kasih karena dia memfitnah saya dan akhirnya bisa semacam ini. Masya Allah. Itu prasangka baik. Masya Allah. Jadi kalau pengen punya usaha restoran berhasil, siap-siap difitnah dulu. Insya Allah nanti punya usaha restoran. Jadi disitulah kita akhirnya mendapati prasangka baik itu merupakan bagian dari kebaikan. Ya, bagian dari kebaikan. Dan Allah itu paling senang ketika diprasangka yang baik. Karena hati manusia ketika dia bening, ketika dia bersih, berprasangkalah yang baik. Bahkan sama diri kita pun ketika kita diberikan sakit, berprasangka yang baik. Mungkin Allah memberikan kepada kita sakit karena Allah tahu mungkin ada dosa kita, yang mana kalau kita tidak diberikan sakit, maka dosa itu tidak akan terhapus. Karena kan Allah tahu hambanya itu yang punya karakter tobat nasuha mana, yang pandai punya karakter untuk dzikir yang khusyuk yang mana, Allah tahu. Makanya Allah itu dalam satu keterangan yang disahihkan oleh para ulama salaf dulu, dikatakan oleh salah satu ulama, kalau Allah tahu ada seorang hamba tidak pandai untuk bertaubat nasuha, serta tidak pandai pula ketika dia itu berzikir dengan hati yang khusyuk segenap hati dan jiwanya, maka Allah tahu kalau ini dibiarkan terus, orang ini nanti tidak terhapus dosanya. Tapi Allah sudah rahmat sama orang ini. Maka cara Allah ketika mendapati bahwasanya hambanya tidak pandai bertobat nasuha, tidak pandai berzikir sepenuh hatinya, dan Allah tahu ternyata seiring dengan itu ada dosa yang dia pernah lakukan dan itu besar, maka cara yang Allah lakukan adalah memberikan kepadanya penyakit, supaya penyakit itu menggugurkan dosanya walaupun dulunya tidak bertobat, walaupun dulunya mungkin dia tidak berzikir sepenuh hati. Seiring dengan ujian yang Allah berikan ketika bersabar, Allah rontokkan dosanya tanpa dia minta ketika dia ridho. Itulah prasangka baik. Makanya bapak-bapak pasti pernah melewati momentum hidup, dan ibu-ibu pasti pernah melewati momentum-momentum ketika kita berprasangka yang baik sama Allah, akhirnya Allah itu ngasih kepada kita kebaikan. Kenapa prasangka baik itu susah, Ustaz? Karena bisikan syaitan, karena ada qarin. Makanya kita membaca di dalam salah satu ayat yang kita ulang-ulang dalam setiap sholat, minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu kita. Dan kalau kita membuka tafsir, ternyata objek gangguan setan itu kepada kita bukan hanya menggoda kita supaya minum khamr. Ada orang yang tidak digoda minum khamr. Kenapa? Sudah tertarik untuk tidak minum khamr deh. Sudah tidak tertarik untuk minum khamr. Tetapi ketika setan itu sudah tahu kita tidak mempan digoda dengan zina, tidak mempan digoda dengan khamr, tidak mempan digoda dengan dosa-dosa yang mungkin dilakukan masyarakat yang tidak pernah ngaji, maka setan akan menggoda kita. Salah satunya berprasangka buruk ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pada saat itulah rapuhnya hati kita, ruwetnya masalah kita dimulai ketika kita berprasangka yang buruk kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berprasangka yang buruk, terus yang tidak buruk siapa kalau Allah sudah kita katakan buruk dalam setiap takdir dan ketetapannya? Makanya berprasangka baik itu penting.